Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan fikih dari kitab Syarah Umdatul Fiqh, yang Umdatul Fiqh ditulis oleh Al-Imam Muwaffaq Ibn Qudamah, kemudian disyarahkan oleh Profesor Dr. Abdullah bin Jibrin, yang kita sampai masih jual beli yang terlarang pada bab menjual barang yang belum diterima, menjual barang yang sudah dibeli namun belum diterima qabla qabd, dan masih dalam beberapa contoh yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh muallif dan kita bahas. Sekarang beliau menjelaskan contoh selanjutnya. Wa min qala syarih wa minha bay'un wa shira'u ashum syarikat allati gharaduha al-asasi muharramun kal-bunuk ar-ribawiyyati wa syarikat intaj ad-dukhani wa bay'ihi wa nahwi dzalika wa hadha la khilafa fihi. Dan di antara yang terlarang membeli dan menjual dan membeli saham perusahaan yang tujuan kegiatan utamanya adalah sesuatu kegiatan yang diharamkan, seperti bank ribawi atau bank konvensional. Anda membeli sahamnya, menjual sahamnya adalah haram, terlarang. Ya. Dan ini sudah keluar fatwa internasional, bukan fatwa individu, tapi fatwa ulama dari masa ke masa, dari tahun 1965, yang mengharamkan bank ribawi tersebut, bank konvensional tadi. Dan lebih dari 7 muktamar internasional, dan semuanya fatwanya mengharamkan bank konvensional tadi. Dan banyak para ulama muasirin, ulama kontemporer mengatakan ini termasuk di antara contoh ijma' kontemporer. Bisa dikatakan ijma'. Dan kalau dia menjadi ijma', maka dia menjadi dalil tersendiri. Wa syarikatu intaj ad-dukhani wa bay'ihi wa syarikati intaj ad-dukhani wa bay'ihi wa nahwi dzalika. Dan juga seperti perusahaan yang memproduksi rokok dan perusahaan yang memperdagangkan rokok. Kalau tadi yang memproduksi dan yang mendistribusikan dan yang mendagangkan sampai tingkat paling bawah, warung kecil di kampung-kampung yang menjual ini, tapi tentu mereka nggak punya saham, tapi perbuatannya adalah perbuatan yang haram. Wa hadza la khilafa fih. Keharaman membeli dan menjual saham-saham perusahaan seperti ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat muslim. Ya, sampai pun dari masyarakat nasional juga
mengharamkan menjelaskan suatu saham dinyatakan dengan saham syariah bila kegiatannya bukan yang haram. Wa minha, dan yang selanjutnya, syira'u asmi syarikat allati tata'amalu bi ba'd al-mu'amalat al-muharramah, membeli, yang diharamkan juga adalah membeli saham-saham perusahaan yang melakukan transaksi, sebahagian transaksinya ada yang haram. Kalau tadi memang inti kegiatan usahanya adalah haram, ya, maka ini haram Anda membeli sahamnya di TBK, saham perusahaan TBK tersebut. Sekarang kegiatannya halal, umpamanya jasa telekomunikasi atau pembuat makanan dan minuman, perusahaan membuat makanan minuman, produsen kayu dan lain-lainnya, kertas, ya. Ini kegiatannya tentu tidak diharamkan. Akan tetapi ada sebagian transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, transaksi haram. Apa contohnya? Kallati tudi'u amwalaha fil bunukir ribawiyati. Seperti dia menempatkan hartanya pada bank ribawi, wa ta'khudhu 'alaiha riban. Berarti dia menempatkan hartanya, dananya di bank riba, dan mengambil riba dari dana yang ditempatkannya itu. Ya. Walaupun perusahaannya halal, tapi menempatkan dananya di bank riba dan dapat dia bunga. Dan banyak perusahaan-perusahaan tersebut untuk membayar operasionalnya itu dari bunganya itu. Dari bunga itu diberikan biaya operasional, gaji para karyawannya. Ini seperti ini haram Anda beli saham perusahaannya, walaupun kegiatannya tadi halal. Jasa telekomunikasi umpamanya, produksi barang-barang elektronik yang halal, dan seterusnya. Tapi bila dia melakukan transaksi yang haram tadi, menempatkan dananya di bank ribawi dan mengambil bunga ribanya, atau tastaqridu qurudan ribawiyatan, atau meminjam dengan pinjaman ribawi, menunjukkan kredit ke bank ribawi, atau bank ribawi mengucurkan dananya kepada mereka dalam bentuk kredit, terima pinjaman dari bank ribawi. Wa kallati tabi'u syai'an minal muharramat, ini sama juga perusahaan yang menjual sesuatu dari barang diharamkan. Tidak semuanya haram, tapi ada sebahagian perdagangannya yang haram. Ada toko umpamanya supermarket, minimarket, atau toko retail yang sahamnya diperjualbelikan di bursa. Toko ini ada sedikit melakukan perbuatan haram, mungkin seperti tadi ada jual rokok juga, jual yang halal banyak, tapi ada rokok dijual juga. Maka ini juga termasuk haram membeli saham perusahaan ini. فهذه الشركات لا شك في تحريم شراء أسهمها ولا شك في تحريم المساهمة فيها. Maka perusahaan-perusahaan yang jenis ini, ya, tidak ada keraguan haram membeli saham-sahamnya, dan juga tidak ada keraguan haram ikut
memberikan andil pada perusahaan tersebut. Li'annahu bimujarradi syira'ihi li'ashumiha awil musahamati fiha yu'tabaru qad wakkala majlis idarati hadhihi syarikah fi an yata'amala bihadhihi al-mu'amalat al-muharramati niyabatan anhu. Ya, kenapa haram? Kan kegiatannya halal, tapi melakukan transaksi sebagian yang haram seperti menempatkan dana di bank ribawi atau mendapatkan pinjaman dari bank ribawi atau menjual sebagiannya ada yang haram. Ya. Kenapa haram bagi si pembeli sahamnya, pemegang sahamnya? Karena dengan pembelian si investor terhadap saham perusahaan tersebut atau dengan adanya andil sahamnya di perusahaan tersebut, itu berarti dia telah mewakilkan kepada dewan direksi perusahaan ini untuk melakukan transaksi yang diharamkan ini atas namanya. Ya. Mereka kata syariah, kenapa diharamkan? Karena dengan dibelinya sahamnya, dipegang sahamnya, berarti pemiliknya adalah dia. Ketika dia pemilik, fungsi dewan direksi adalah wakil dari si pemilik. Siapa pemilik? Kamu dewan direksi, kelola perusahaan ini agar menjadi baik. Pak, kami kelola dengan mengajukan pinjaman riba, Pak. Oh ya, silahkan. Nggak apa-apa. Ya. Pak, kami menempatkan dananya di bank riba karena begini. Oh ya, tidak apa-apa, bagus. Kan sama dengan itu, Anda mewakilkan kepada dia. Dengan memiliki saham tadi. Kami saham minoritas, Ustaz. Dengan keikut andilnya Anda, mau tidak mau, setuju tidak setuju, Anda sudah mewakilkan kepada dewan direksi untuk melakukan perbuatan yang haram. Kalau tidak setuju, tentu tidak akan Anda beli sahamnya. Kita ingkari dalam hati, Ustaz. Anda ingkari atau tidak, itu terjadi. Oh, kalau gitu kita harus saya mayoritas, Ustaz. Kalau Anda jadi saya mayoritas, wajib yang haram tadi Anda buang, sehingga perusahaan Anda, harta Anda di sana menjadi halal. Seperti itu. Ini pendapat yang beliau pilih. Ini adalah pendapat putusan dari lembaga internasional banyak, ya. Dan salah satu buku yang bagus membahas ini adalah Ahkamut Ta'amul Al-Maliyah Al-Mu'asirah Al-Maliyah fi As-Suq Al-Maliyah, ditulis oleh Profesor Dr. Mubarak As-Sulaiman. Disertasi yang beliau tulis. Ya. Ada yang mengatakan boleh. Wal qawlu bijawazi syira'i asumi syarikati da'ifun jiddan. Kata syarih, dan pendapat yang membolehkan membeli saham perusahaan yang seperti ini pendapat sangat lemah. Ya. Termasuk Dewan Syariah Nasional Indonesia, mereka membolehkan membeli saham dan memasukkan saham perusahaan yang ada pinjaman ribanya di bawah 45% ke dalam saham syariah. Ya. Kalau yang dijelaskan oleh syarih 0. Kalau Anda mewakilkan dia buat riba. Ya. Kalau ini mengatakan 45. Di Malaysia dan di Amerika, Dow Jones,
saham terbesar di dunia, itu di sana mereka memasukkan sebuah saham itu menjadi saham Islami atau saham syariah bila pinjaman ribanya, menempatkan dana di bank ribanya di bawah 30%. Kalau DSN masih tinggi, mereka masih kecil. Ya. Mereka berpendapat, ya, yang membolehkan ini, mereka berpendapat bahwasanya tidak ada hubungan antara investor dengan perusahaan TBK tersebut. Mereka mengatakan ini dua hal entitas berbeda. Memang Anda pemilik, tapi Anda tidak bisa datang ke sana, ke perusahaan, kemudian mengambil barang begitu saja. Anda dianggap pencuri. Ya. Padahal Anda pemilik. Ya. Ini menurut mereka. Tetapi yang terkuat memang ini adalah akad wakalah. Dia mewakilkan. Masalah realnya dia tidak bisa, itu aturan tidak menghilangkan bahwa dia adalah pemilik. Ya. Seperti itu. وكثير من الناس تجده يشتري هذه الأسهم ويحتج بفتوى أفراد من أهل العلم قالوا بجوازها ويترك قول جماهير أهل العلم الذين قالوا بتحريمها ما أنك تجد في مسائل أخرى يخالف فتاوى من احتج بفتواهم هنا لأنه لم توافق ما تهواه نفسه فهو في الحقيقة متبع لهواه وليس متبعا لشرع ربه. Walaupun demikian, karena ada sebagian yang fatwakan boleh, bahkan ada tadi range yang segini boleh masih, ya, banyak orang-orang yang membeli saham ini dan mereka berpegang dengan pendapat sebagian kecil tadi kan kita katakan lembaga-lembaga fatwa internasional mengharamkan sama sekali, tapi ada seperti yang tadi Dewan Syariah Nasional Indonesia, Malaysia, kemudian Amerika, nggak tahu itu fatwa dari mana. Itu ada fatwanya, fatwa individu. Ya, mereka berpegang dengan fatwa individu tadi dan meninggalkan fatwa mayoritas para ahli ilmu yang mengatakan haramnya. Tadi sudah kita katakan haramnya adalah dikeluarkan oleh Hayat Kibar Ulama Saudi Arabia, Komite Fatwa Saudi Arabia, dan lembaga fikih Islam internasional di bawah UKI dan di bawah Rabitah Alam Islami, Liga Dunia Islam mengharamkannya. Ya. Padahal dalam masalah lain, secara individu mereka sering berpegang kepada fatwa mayoritas para ulama. Tapi dalam hal ini pegang kepada fatwa individu tadi. Li'annaha lam tuwafiq ma tahwahu nafsuhu. Alasannya gampang aja. Karena yang sesuai nafsunya yang bolehin tadi. Ya. فهو في الحقيقة متبع لهواه وليس متبعا لشرع ربه. Ini pada hakikatnya orang yang seperti ini dia mengikuti hawa nafsunya, bukan dia mengikuti syariat Rabbnya, syariat Allah. Karena kalau syariat Allah adalah mana yang paling kuat itu yang diikutinya. Bagaimana menentukan yang kuat? Dia orang awam, betul dia orang awam. Tapi dia bisa lihat ini perbedaan antara individu dengan seluruh ulama dunia. Kalau sama-sama individu pun
kita harus membedakan. Bagaimana membedakannya? Jadi dijelaskan oleh para ulama usul fiqh, pilih fatwa ulama yang lebih wara', lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bila dua fatwanya berlawanan. Wal wajibu 'ala al-muslim al-muqallid. Padahal yang wajib dilakukan oleh seorang muslim yang statusnya adalah muqallid, ay ya'khudha fi jami'i al-masail bi fatawa awthaqil ulama'i ladai. Yang paling wajib dilakukan oleh seorang muqallid, orang yang tidak mampu berfatwa dan mencari dalil dan mengolahnya sampai menjadi hukum syar'i, dia harus mengikuti dalam setiap masalah fatwa-fatwa para ulama yang paling dia percayai. Kira-kira dalam hal tadi mana yang kita percayai? Antara fatwa ulama Indonesia dengan fatwa ulama seluruh dunia tadi. Secara logika tentu jawabannya jelas fatwa ulama dunia tadi. Kita lanjut aja jawab atau kali ini kita akan masuk tentang pasar uang. Apa kita selesaikan aja? Ustaz, terserah Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, selesaikannya panjang. Berarti tanya jawabnya Ustaz. Jawab ya. Ya. Ikhwatul Islam, kita akan berikan kesempatan bagi Anda yang telah menyimak penjelasan Ustadz berkaitan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Silahkan. Pertanyaan pertama Ustadz dari Bapak Agus di Jakarta Timur. Begini Ustadz, dia bercerita, perusahaan Ana bekerja sama dengan bank konvensional dalam kaitannya pinjaman modal kerja Ustadz. Untuk mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja dilakukan penandatanganan akad kredit antara perusahaan Ana dengan pihak bank. Yang mau Ana tanyakan ke Ustadz, pertama, untuk mendapatkan fasilitas pinjaman bank konvensional adalah keinginan pemilik perusahaan, yaitu komisaris utama dan pemegang saham mayoritas Ustadz. Yang kedua, Ana juga sebagai pemegang saham, tetapi Ana tidak terlibat dalam hal keputusan untuk kerjasama dengan bank tersebut. Tetapi Ana mengetahui rencana tersebut. Kemudian yang ketiga, akad kredit hanya dilakukan oleh komisaris utama dan direktur saja. Ana tidak ikut dalam tanda tangan akad kredit tersebut. Kemudian, tapi Ana ikut menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh pemegang saham mengetahui dan menyetujui atas terjadinya hutang piutang tersebut. Nah, pertanyaan saya Ustadz, bagaimanapun apakah Ana juga terlibat dalam hal kerjasama riba tersebut, walaupun Ana tidak mampu untuk mempengaruhi pemilik agar tidak pinjam kredit ke bank dan juga tidak ikut menandatangani akte kredit. Mohon nasihat serta solusi dari Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi pertanyaannya, beliau pemegang saham minoritas. Kemudian perusahaan mengajukan permodalan, penambahan modal dengan menunjukkan kredit ke bank konvensional. Dia tidak ada hubungannya ke bank konvensionalnya, tapi dia wajib menandatanganin bahwa hal tersebut di bawah sepengetahuan dia. Ya, ya berarti dia terkena. Sangat terkenal sekali dengan walaupun minoritas. Ya, solusinya Ustaz, solusinya sampaikan kepada teman-teman tadi. Ya, teman-teman tadi ajukan permodalan yang sesuai dengan syariat Allah. Ya, bisa
Kalau di atas 10 miliar bisa ke lembaga keuangan syariah, bank syariah, dan minta persyaratan semuanya sesuai dengan syariat. Kalau di bawah itu sekarang banyak, ya, banyak bentuknya, ada yang SCF bentuknya, seperti crowdfunding, dan lain-lain. Kalau mereka tidak mau setelah dinasihati dengan alasan kalau ke bank konvensional, ke bank syariah ribet segala macam, kemudian lebih menekan, pokoknya mereka tidak mau. Ya. Anda kan nggak dipaksa untuk berada di tempat itu. Ya. Dan Anda tidak ada yang memaksa Anda untuk menandatanganin bahwa Anda mengetahui perbuatan tersebut. Ketika Anda menandatanganinya, berarti Anda menandatanganin untuk berbuat riba. Maka sebagai seorang muslim, tinggal Anda katakan, bila ini akan dilanjutkan, silahkan, tapi saya cabut saham saya. Saya jual saham saya kepada kalian, sebelum kalian buat riba sudah selesai. Sehingga saya tidak terkena dosa ribanya. Rezeki Allah luas. Banyak perusahaan-perusahaan sekarang, baik yang TBK atau non-TBK maupun yang TBK, yang bukan perusahaan muslim juga, tapi nol pinjaman ribanya. Kegiatannya adalah halal. Ya. Kan ya, karena banyak hal yang kerugian dari bertransaksi dengan riba tadi, apalagi dalam kondisi ekonomi resesi seperti sekarang ini, riba pasti akan menghancurkan dan merusak ya kehidupan sendi-sendi ekonomi tersebut. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Selanjutnya dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, karena rancunya di negara kita berkaitan dengan rokok, mohon nasihatnya Ustaz terkait hukum menjual rokok, terutama kami yang punya toko dan para warung-warung. Silakan Ustaz. Baik. Tidak ada rancunya di negara Indonesia. Tertulis di setiap bungkus rokok bahwa rokok membunuh Anda. Begitu kan? Iya, iya Ustaz. Menyebabkan kanker dan keguguran. Itu tidak ada lagi, kanker keguguran udah nggak ada lagi Ustaz. Zaman dulu. Iya. Yang terbaru, rokok membunuh Anda. Berarti Anda menjual pembunuh manusia. Itu kan? Iya. Terus dari mana sisi rancunya bila menjual pembunuh manusia? Bolehkah? Tidak boleh Ustaz. Sudah jelas tidak boleh. Berkaitan dengan ini Ustaz, ada pertanyaan juga senada. Assalamualaikum Ustaz, saya mau membuka usaha minimarket berbentuk franchise Ustaz, di mana di situ letaknya dan segala macam dan isinya itu sudah diatur oleh franchise tersebut, termasuk menjual alkohol dan rokok Ustaz. Bagaimana Ustaz? Wallahu a'lam. Anda muslim tidak diikat dengan ketentuan yang haram. Anda diikat dengan ketentuan Allah. Anda manusia, makhluk Allah, yang Anda ikuti aturan Allah, bukan aturan manusia. Bila aturan manusia itu tidak melanggar aturan Allah dan menguntungkan dunia akhirat Anda ikuti. Bila aturan manusia itu menyebabkan Anda menentang Allah, memaksiati Allah, maka Anda meninggalkannya walau dunia seluruh isinya diberikan untuk Anda. Ya. Tapi wallahu alam, setahu saya beberapa usaha franchise itu mereka terima bila si franchisee-nya itu meminta untuk tidak ada rokok, tidak ada alkohol.
Bisa ya Ustaz ya dibicarakan. Tahu saya bisa. Ya, Kalau dia tidak bisa, Anda juga tidak bisa melawan Allah. iya Ustaz. Betul Ustaz. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kali ini untuk Anda yang bertanya langsung via telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini di mana? Dari Abdul Sakif Ustaz dari Depok. Silahkan Bapak pertanyaannya. Baik Ustaz, semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan Ustaz. Allahumma amin. Ya Ustaz, ada itu usaha trading Ustaz. Jadi anak customer dari industri gitu kan. Kadang mereka butuh spare part atau dan kita carikan, kalau nggak ada di Indonesia kita carikan keluar, bisa dari Cina atau dari Eropa gitu Ustaz. Nah ini kan kita tawarkan dulu speknya dulu itu Ustaz. Kita dapat barang dari luar, dari prinsipal, dapat data spek sama harga, kita baru tawarkan ke industri atau performanya gitu Ustaz. Nah ini barang kan belum kita kuasain gitu Ustaz. Nah ini biar halalnya itu apakah ada ininya ya, apa namanya, gimana supaya halal transaksinya gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Allah barik fiik. Antum ingin menjual atau ingin sebagai ini aja? Perantara saja. Dan dua-duanya ada konsekuensinya. Kalau antum menjual, antum mendapatkan untung yang besar. Tapi juga menghadang risiko yang besar. Kalau hanya sebagai perantara saja antara konsumen dengan prinsipal Anda tadi, Anda minta fee umpamanya 15% atau berapa, Anda tidak perlu modal satu, kemudian Anda tidak ada risiko. Ya, tapi kalau Anda bilang, Ustaz, saya maunya yang untungnya gede, yang tidak ada risiko, nah, itu tidak ada. Kira-kira antum ingin yang mana? Dagang maksudnya? Atau sebagai perantara saja? Ini dagang Ustaz, jadi kita beli dulu Ustaz. Kalau beli dulu. Kalau dagang, bisa antum lakukan akad istisna. Anda ke konsumen Anda katakan, saya akan buatkan ya permintaan Anda terpal dengan spek sekian, sekian tebal, sekian lebar, sekian, pokoknya rinci speknya. Jelas? Ya. Setelah itu Anda hubungi prinsipal Anda di luar negeri untuk membuatkan dengan spek tersebut. Kalau ternyata spek tersebut di perusahaan di luar negeri, prinsipal tadi sudah ada, ya Anda tidak perlu pesan buat lagi. Tinggal Anda beli, Anda terima, ya, baru kemudian Anda jual kepada si pembeli barang Anda. Itu namanya istisna mawazi. Untuk mengikat ke pembelinya itu Ustaz. Anda boleh minta DP, boleh. Pembayaran cash di awal boleh. Tidak ada masalah. Iya. Biasanya kan transaksinya itu saya bikin quotation atau surat penawaran harga, terus dengan spek yang sudah dapat dari prinsipal, terutama performa dicek sudah masuk semua, terus negosiasi, terus dari sebelum mengeluarkan PO, dan itu ada termin, ada kadang DP, terus dilunasi sebelum barang dikirim. Itu sudah halal transaksinya seperti itu, Ustaz. Iya, halal. Iya. Iya, karena barang belum dikuasai itu harus pesan dulu, karena kan prinsip itu biasanya custom, Ustaz. Iya. Baik, Ustaz.
Kan ini nama akadnya istisna. Kalau dia bayar cash di awal namanya salam. Kalau dia bayar DP dulu, ya, atau nanti sama sekali pembayarannya pun boleh, karena namanya istisna. Kalau ditanyakan apakah tidak bertentangan dengan hadis Nabi yang menjual barang yang belum engkau miliki, ya, untuk akad mausuf fi dhimmah, akad yang disifati dengan spek tadi tidak termasuk dalam larangan tadi, karena hadis Nabi SAW tersebut dikhususkan dengan jual beli salam, di mana Nabi SAW datang ke Madinah dan penduduk Madinah sudah terbiasa membuat akad jual beli korma untuk setahun panen ke depan, 2 tahun panen ke depan, 3 tahun ke depan. Berarti sekarang putiknya belum ada, tapi sudah terjadi transaksi. Jangankan penguasaan, putiknya aja belum ada. Tapi Nabi Rasulullah SAW membolehkannya dengan mengatakan, man aslama fi syai'in falyuslim fi kailin ma'lumin waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang melakukan akad salam, serahkan uangnya di majelis akad cash. Itu yang saya katakan tadi, Anda kan jual dengan spek. Iya. Ya. Kalau dia serahkan uang cash di majelis, namanya salam. Kalau dia bayarnya dengan mencicil, karena ini bukan salam, karena salam biasanya untuk barang yang sifatnya yang ada dari alam tumbuh. Kalau yang sudah ada unsur produksi campur tangan manusia menjadi produk lain, itu namanya istisna. Istisna lebih longgar karena di sana tercampur antara jual beli barang dengan akad jasa pengolahan. Kalau yang Anda di masa Nabi, kalau beli kurma itu nama akadnya salam, bayar cash di awal. Tapi kalau umpamanya yang dipesan orang-orang Madinah dulu adalah sari kurma, itu namanya istisna. Tapi dulu nggak ada sari kurma kan ya. Kalau sari kurma, kalau dia beli kita bilang ke Prokomnya ini akadnya salah, pindah aja nggak perlu. Tidak perlu lah. Tidak perlu. Nanti apalagi dia non Muslim umpamanya. Iya. Dalam akad tidak perlu untuk sebutkan nama akadnya, yang penting transaksinya halal. Ya. Baik. Cukup, Pak? Ya. Baik, jazakumullah khair. Allah barik fiik. Anda bisa kemudian ya selama ini dikerjakan ini. Iya, Pak. Allah amin. Semoga Allah berikan rezeki untuk yang halal yang banyak. Allahumma amin. Terima kasih Bapak yang telah bertanya di penelpon yang pertama. Silahkan untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Saya Agung di Bogor. Silahkan Pak Agung, pertanyaannya langsung diutarakan ke Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, Apaan ingin bertanya tentang kondisi kita sebagai karyawan di pihak swasta seperti itu. Iya. Ternyata beberapa tahun itu ada semacam promosi jabatan dan ikut rapat dengan dewan-dewan tingginya gitu. Ternyata yang punya atau ownernya itu non-muslim dan kemungkinan seudahnya kita itu modalnya dari konvensional. Apakah posisi kita baiknya langsung resign dengan seudahnya tadi atau seperti apa ya? Sebentar. Ya. Posisi Anda di perusahaan ada berhubungan dengan keuangan? Tidak ada, Ustaz. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, kegiatan usahanya halal? Halal, insyaallah. Tidak ada masalah bagi Anda. Kecuali yang ada berhubungan dengan keuangan,
baik Anda bagian keuangan atau direktur sekalian, dirut umpamanya akan mendatanganin semua transaksi keuangan pihak ke pihak luar. Itu baru Anda lihat mana yang halal, mana yang haram. Yang halal Anda tanda tanganin, yang haram Anda tolak. Tapi kalau dengan cara begitu Anda ditolak atau dibuang, ya alhamdulillah rezeki Allah sangat luas. Ditolak di sini, semoga Allah berikan Anda rezeki yang lebih banyak di tempat lain. Amin Ustaz. Ya. Hanya bagian ini aja di lapangan aja sih Ustaz. Kalau tidak ada berhubungan, tidak ada masalah. Syukur Ustaz. Ya, Rahman. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya via telepon di telepon yang kedua tadi. Ya, saya bisa memahami beliau dengan pernyataan tadi, beli saham perusahaan, sebagian transaksinya ada yang haram. Betul, Banyak karyawan yang was-was. betul Ustaz. Lah, kita ini di perusahaan ini, Yang punya orang asing bisa gitu. jangankan punya orang asing, punya lokal, punya BUMN, Iya, pasti ada pinjaman ribanya. betul Ustaz. Pasti menempatkan dananya di bank ribanya. Ini banyak yang tanya dari pesan singkat juga. Saya karyawan tapi saya tahu industri saya pinjam uang di bank gitu Ustaz. Mana status karyawan gitu. Ya, hampir semuanya, hampir tidak ada Iya. perusahaan-perusahaan besar yang apa namanya, yang TBK itu, yang tidak ada pinjaman ribanya. Betul. Ah, itu tidak ada hubungan dengan para karyawan tadi bila mereka bukan pengambil kebijakan yang menandatanganin pengajuan pinjaman riba, menempatkan dana di bank riba, atau mereka bagian keuangannya yang melakukan hal tersebut. Bila di bagian lain tidak ada urusannya. Ya, kalau mereka tahu, ya sampaikan dengan cara baik-baik. Semoga yang direkturnya yang tidak tahu, teman-teman yang tidak tahu di bagian keuangan menjadi sadar akan pelanggaran terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, Ustaz. Kalau mau cari juga usaha yang karyawan atau buruh di perusahaan yang tidak ada pinjaman ribanya, sepertinya susah. Iya Ustaz. Kecuali Anda usaha sendiri, nah, itu mungkin bisa. Tapi usaha sendiri pun ketika usaha Anda sudah mulai naik, Anda akan dikejar oleh lembaga keuangan riba ataupun syariah untuk ditawarin modal penambahan, pembiayaan dan seterusnya, ya, tidak akan dibiarkan Anda hidup tenang dari hal-hal tersebut, kecuali jadi petani kampung. Tapi petani kampung juga sekarang ditatangin, diberikan kur, diberikan segala macam, diberikan bajak, alat-alat untuk bertani, ya, dengan cara yang juga mengandung unsur riba. Ya, yang penting kita pelajari syariat Allah. Mana yang bisa kita tinggalkan, kita tinggalkan. Dan itu juga yang mengantarkan tadi seperti fatwa DSN, fatwa beberapa Malaysia tadi, yang menjelaskan, dan IUV kalau tidak salah, saya juga mereka mengatakan 30% kalau mereka Malaysia ikut IUV yang di Bahrain. Karena menurut mereka adalah sekarang hampir semua usaha itu terlibat lembaga ribawi tadi dalam permodalannya. Ya, kalau kita haramkan, ya, gimana ada perusahaan lagi yang mengelola air, masukkan air, pangan pokok segala macam, semuanya sudah seperti itu. Ya, ya. Syariat Allah kan tidak tunduk dengan kenyataan. Betul Ustaz. Yang Allah tugaskan kita hidup di dunia ini untuk menyatakan syariatnya, merealisasikan syariatnya, bukan kita hidup dengan kenyataan kemudian syariat Allah kita abaikan. Ya.
Dan jawaban para ulama yang mengharamkan mutlak tadi, kata mereka, kalaulah memang realnya perusahaan-perusahaan besar itu pinjaman ribanya ada, tapi kalau kaum muslimin semuanya mengerti bahwa riba diharamkan oleh Allah dan mereka tidak mau beli saham perusahaan yang melakukan transaksi yang diharamkan tadi, kira-kira perusahaan-perusahaan besar siap berubah enggak? Siap berubah sekali. Ya mereka kan butuh uang. Iya. Mereka bukan butuh ribut. Iya betul. Betul, Ustaz. Dan kenyataan juga hampir semua lembaga bank konvensional ada yang sudah berubah syariah atau ada unit syariahnya. Karena mereka butuh uang. Betul. Ya, sedangkan Anda butuh uang dan butuh taat kepada Allah. Maka yang punya prinsiplah yang berpegang. Ya. Bukan yang punya prinsip kemudian meninggalkan prinsipnya dan ngikutin uang. Tidak. Ya, betul. Baik, Ustaz. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Halo. Halo. Iya, silahkan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Mohon maaf. Bapak Yaumal Ardi di Sumatera Barat. Silahkan Pak Yaumal Ardi. Pertanyaannya. Saya pernah mendengar di suatu toko rumah makan sering diputarkan salawat Jibril, Ustaz, katanya untuk penambah rezeki, melancarkan rezeki. Apakah ada itu salawat Jibril itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dijawab, Ustaz? Wallahu a'lam. Permasalahan muamalat tentu tidak terlepas dari permasalahan akidah. Betul, Ustaz. Ya. Orang-orang yang sukses dan berani melakukan muamalat yang benar, akidahnya yang benar. Ya, dia lurus. Ya. Dalam kasus-kasus yang kita bahas tadi, masalah saham tadi, kalau orang akidahnya kepada Allah Azza wa Jalla, betul apa tidak, yang penting saya hidup di dunia senang, banyak uang segala macam. Ya, sekarang aja susah cari uang. Ini Ustaz, ini haram, ini haram, ini haram. Ya, dia akan meninggalkan dan tidak mau mempelajari syariat Allah. Ya, orang yang akidahnya kuat bahwa dia tahu pemberi rezeki adalah Allah, bukan Jibril, bukan Nabi Muhammad, bukan para wali. Betul. Ya, maka dia hanya berharap kepada Allah yang maha hidup dan maha kaya dan maha kuasa melakukan segalanya, dan pun telah menentukan rezeki setiap manusia. Betul. Apa yang kita takutkan dengan aturan-aturan manusia tadi ketika melanggar aturan Allah? Kita sudah dijamin rezeki kita semuanya oleh Allah. Maka perbuatan orang-orang yang tidak mengerti akan Allah Azza wa Jalla dalam muamalat itu menganggapnya membuat dia hidup seperti sekarang ini. Iya. Tidak ada satupun ketentuan Allah yang mereka ikutin, semuanya mereka buat, dan berakhir kepada krisis dan resesi. Setelah krisis dan resesi nanti baru mereka mereview ulang, mengevaluasi ulang, oh ternyata begini, ternyata begini. Mereka tinggalkanlah riba, mereka tinggalkan itu, tapi bukan karena takut kepada Allah juga. Ya. Karena masalahnya agar mereka tidak terjun ke resesi saja. Ya. Berbeda dengan orang beriman. Orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, mau resesi, mau tidak, mau apapun, Allah haramkan, dihentikan. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya akhi.
Tidak mungkin ketika Anda taat kepadanya, meninggalkan semua larangannya, baik dalam muamalat, ya, dan dalam hal lainnya, kemudian Anda diberikan resesi di dunia Anda. Tidak mungkin. Krisis dan resesi pasti karena menentang pencipta langit dan bumi, menentang aturan alam semesta yang dibuat oleh Allah. Ya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Mau bertanya, kalau untuk pembelian dan penjualan mata uang asing yang konversinya fluktuatif mengikuti pasar, bagaimana hukumnya ya Ustaz? Syukron, jazakallahu khairan, Ustaz. Konversi kursnya atau? Iya, kursnya Ustaz. Baik. Fluktuatif, subhanallah. Kadang naik turun, Ya, baik. beli jual gitu Ustaz. Ya, memang Nabi SAW sudah menetapkan ketentuan dalam hal ini dalam jual beli uang. Misal Rasulullah, uang adalah emas dan perak. Baik. Dan sepakat para ulama dunia mengkiaskan, menganalogikan uang sekarang kepada emas dan perak dari sisi semua hukumnya. Maka karena dianalogikan semua hukum yang ada pada emas dan perak mengikut kepada diikuti oleh semua uang kartal. Rasulullah mengatakan menukar emas dengan emas, perak dengan perak, syaratnya dua, harus sama dan harus tunai. Yadan biyadin. Tidak bisa emas Anda, koin emas Anda serahkan sekarang 10, nanti sore Anda ambil dari dia koin emas 10 juga. Harus nih. Ya, menukar emas dengan perak, koin emas dengan koin perak. Rasulullah mensyaratkan cuma satu, yadan biyadin. Serahkan terima, serahkan terima. Ya. Kalau Anda menukar rupiah dengan rupiah, syaratnya berarti dua. Harus sama nominalnya, dan serahkan rupiah Anda, ambil rupiah dia. Gunanya apa Ustaz? Wallahu a'lam, mungkin dia pengen recehan. Iya, betul Ustaz. Ya, mungkin dia pengen recehan, ada yang belanja ke dia atau suatu hal, atau dia berbelanja nggak ada receh, dia harus tukar. Jadi menukar 100.000 dengan 100.000 yang receh, 10.000-nya 10 lembar harus sama dan tidak boleh berkurang. Dan di waktu itu juga datang dia ke tempat warung sebelah, ini 100.000, diri nungguin, dia kocok, kurang 10 bang. Kalau 10 ya tidak bisa. Ya, harus real time seperti itu. Solusinya seperti tadi bagaimana? Tinggal dia kata, saya pinjam dulu aja seperti kebutuhan saya, ini jaminan. Itu bisa, karena pinjaman memang tidak tunai. Tapi kalau tukar-menukar harus yadan biyadin. Maka kalau menukar rupiah dengan dolar, ya, dolar dengan euro dengan pound sterling, ya, mungkin melihat pound sterling lagi murah sekarang, turun mau dibeli, nah nanti ketika naik lagi dijual ke dolar, tukar ke dolar, ya. Syaratnya serahkan rupiah Anda, baik tunai atau menggunakan e-banking. Datang Anda ke kantornya, ke salesnya, di money changer atau di bank. Kemudian jangan bergerak dari depan dia sampai Anda transferkan uang Anda ke dia melalui mobile banking. Dan jangan bergerak sampai dia serahkan uang yang Anda ingin beli, yang sedang turun tadi, pound sterling tadi, baik fisiknya atau dalam bentuk rekening, kalau Anda punya rekening valuta asing. Wallahu a'lam.
Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Silakan kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana? Sama Amina Ya, silakan Bu pertanyaannya. dari Bandung. Kesempatan kembali untuk Anda. Silakan Ibu dikecilkan dulu volume televisinya. Ini saya mau bertanya sama Amina dari Bandung. Dikecilkan aja Bu volume televisi atau radionya supaya Ibu fokus ke gagang telepon aja. Ya. Sebentar. Saya mau bertanya. Udah. Ya. Ya. Sudah. Ini kalau kita sebagai marketing properti, saya kan kawannya. KPR gitu misalnya. Ada yang mau KPR, itu bagaimana hukumnya buat kita sendiri, dan apakah boleh memasang foto profil sendiri untuk di iklan sama di profil WhatsApp, begitu Ustaz. Iya Ibu. Ya, marketing properti, ya, kalau dia menjualkan dengan cara yang halal, tentu hasilnya pekerjaannya halal. Iya. Tapi karena barangnya barang halal, Iya. rumah, ya, rumah, ruko, barang halal. Tapi kalau didagangkannya dengan cara mau yang halal boleh, mau yang riba boleh, ini tentu dia terkena dosa riba. Betul, Ustaz. Ya, kalau mau jadi marketing properti, ya, atau umpamanya agen properti, hanya menerima, ya, properti yang mau si pembelinya bertransaksi dengan menggunakan bank syariah, setelah meminta beberapa persyaratan ke bank syariah. Untuk pertama, bank syariah tersebut tidak menerapkan denda keterlambatan kepada nasabahnya tadi dalam kerjasama ini. Ya. Kemudian tidak ada pembayaran ke developer atau ke agen properti, semuanya melalui bank syariah. Lalu developer dan agen properti ini membawa, ketika datang pembeli, ya, membawa pembeli tadi, mengantarkannya ke bank, mengalihkannya ke bank syariah. Bank syariah beli dulu, berarti bank syariah enak ini, Iya. dapat konsumen, Iya. ya, ya, seperti itu. Si Ibu tadi itu nanyanya, tapi bolehkah dia menampilkan profilnya dia Ustadz di Facebook atau di WA yang ada dianya, padahal dia kan akhwat. Ini salah satu tanyanya gitu Ustadz. Ya, KPR-nya yang lebih penting, Iya, iya. ribanya. Dia Ada muncul. dianya di situ. Kalau di KPR-nya itu riba, mau nggak muncul dia pun tidak halal. Taib Ustadz. Taib. Ya. Nah. Kalau sudah halal itu umpamanya, bolehkah pakai muncul dan tidak dianya di Profilnya. profilnya dia? Sekarang kan apa namanya, bisa di blur muka, Iya betul Ustadz. atau pakai masker. Iya Ustadz. Ya, foto pakai masker, apa salahnya? Iya. Untuk aurat, atau pakai masker. Wallahu a'lam. Taib Ustadz. Selanjutnya kami berikan satu kesempatan bagi Anda terakhir di pagi hari ini, bagi yang ingin bertanya langsung pada Ustadz sebelum kami akhiri program acara ini. Gunakan kesempatan untuk bertanya langsung pada Ustadz. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak, di mana? Ahmad di Pamulang. Silakan Pak Ahmad, pertanyaan langsung diutarakan ke Ustaz. Ya, jadi saya membantu teman menjual barang Iya. melalui status WA saya.
Ya, barangnya kan belum saya miliki ya. Itu hukumnya seperti apa ya? Saya dapat untung 10% dari nilai jual yang diberikan oleh teman saya tersebut. Terima kasih, Ustaz. Sebentar Pak, ditunggu. Kita ngobrol dulu. Ahmad, Siap. antum ketika ada yang membeli, Anda menjualkan barang teman tadi. Betul, Pak Ustaz. Betul. Apakah ketika Anda minta kepada teman tolong kirim ke konsumen yang ini beli, dia minta uang dulu ke Anda? Oh, biasanya begini, Pak Ustaz. Jadi, kalau barang itu nanti langsung dikirim, dia transfer dulu nih. Teman saya itu transfer dulu ke saya. Kalau udah konfirmasi sudah transfer, nanti teman saya yang menjual barang itu kirim barang ke yang bersangkutan begitu. Pertanyaan saya, antara Anda dengan teman pemilik barang. Iya. Teman pemilik barang apakah mau mengirim barang ke konsumen Anda sebelum Anda bayar ke teman Anda? Oh, mau dia, Pak Ustaz. Mau, karena kita udah sering ya, jadi dia udah percaya dengan saya. Boleh, tidak ada masalah. Nggak ada barang. Asalkan barang di teman yang punya barang itu ada barangnya. Ada sih. Cuman barangnya memang nggak ada di dia juga, Pak Ustaz. Nggak di dia punya agen juga begitu, agen pesannya. Jadi nanti kalau ada yang pesan, saya kabarin ke teman saya itu, temannya baru nyari lagi barangnya. Ya, tapi memang selalu dipastikan bahwa barang yang dia share ke saya, barangnya ready gitu. Makanya kalau setiap dibilang, untuk ini nggak ada, jadi saya nggak posting lagi gitu sih. Antara teman Anda dengan pemilik barang berapa orang lagi? Udah cukup satu, Pak Ustadz. Itu aja. Antara teman Anda dengan pemilik barang, samakah perlakuannya antara Anda dengan teman Anda, agen di atas Anda tadi? Jadi gini, Pak Ustadz, dia tuh naruh uang misalkan 10 juta kepada temannya yang pertama itu. Sehingga nanti kalau ada yang dia pingin, kan dia masih punya limit uang tuh. Ya. Deposit ya. Ini yang teman Anda itu tidak halal penjualannya karena dia belum terima sedangkan dia sudah menjual. Ya. Dia memang sudah akad dan sudah bayar. Tapi kan belum diterima, barang masih di yang pemilik barang sesungguhnya. Harusnya Anda ingatkan teman, karena itu akadnya tidak sah, kepada Anda juga tidak sah jadinya. Oh ya, jadi karena Anda wakil dari teman Anda si agen tadi. Sekarang tinggal menasihati teman Anda yang di atas Anda tadi. Kamu mau beli dulu barangnya, bukan deposit. Terima dulu barangnya, setelah diterima, selesai, titip ke dia. Kalau umpamanya posisi dia itu sangat strategis dari tempat ekspedisi. Ya. Baik, Ustaz. Setelah kamu beli dan kamu titip di gudangnya dia atau di tempatnya dia, setelah terima, titip, ya, itu baru teman Anda tadi yang boleh menyampaikan ke Anda dan Anda baru boleh menjual. Baik, Ustaz. Prinsipnya barangnya juga harus sudah dipegang dulu oleh teman saya tersebut ya, Pak Ustaz ya. Betul, karena Anda wakil. Biar Anda wakil daripada pembeli yang tidak sah, Anda juga wakil yang tidak sah. Iya, baik, Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah paham, Pak Ustaz. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Terima kasih Bapak yang bertanya. Dan mengakhiri pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, sebelum kami akhiri mohon ihtitamnya, Ustaz, silakan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, bahwasanya kita hidup di zaman sekarang Allah Azza wa Jalla telah menurunkan kitabnya dan nabinya Muhammad akhir zaman yang kitabnya dan hadis nabinya bisa menjelaskan hukum apapun yang ada sampai akhir zaman nanti, sampai Allah menutup dunia ini. Ya, cuman
kita wajib mempelajarinya, mengetahuinya, sehingga tidak mengabaikannya, menganggap oh ini kan urusan dunia, nggak ada dalam agama. Kata siapa tidak ada dalam agama? Tidak seekor sayap pun yang terbang, melainkan sudah diberitahukan oleh Allah tentang hewan tersebut, mana yang halal, mana yang haram. Tidak satu pun dari syariat ini melainkan telah Allah jelaskan. Anda anggap baru, para ulama kontemporer juga menjelaskan hukumnya, sehingga sekarang dinamakan dengan nawazil fiqhiyah, fikih-fikih yang bersifat kekinian kontemporeran dalam semua lini fikih, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah nikah, masalah seluruhnya, masalah nikah, masalah kehamilan, segala kelahiran, seluruhnya, kedokteran. Ada fikih kontemporernya yang dijelaskan oleh para ulama sekarang. Ya, sehingga tidak ada alasan bagi kita mengatakan tidak ada dalam syariat, karena masa Nabi kan nggak ada online, tidak ada bursa, tidak ada jual beli saham trading, tidak ada. Di masa Nabi memang tidak ada, tetapi kaidah yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW bisa menghakimi, memberikan hukum terhadap kasus apapun yang sedang terjadi dan akan terjadi sampai Allah tutup bumi ini. Sehingga tidak ada alasan bagi seseorang meninggalkan agama Allah karena tidak ada yang kenyataan, bukan tidak ada, tidak mau mempelajari syariat Allah dan tidak mau bertanya kepada ahlinya. Maka hujjah Allah terus berdiri pada manusia sehingga tidak ada yang berhujjah, tidak ada. Ya. Semoga ini bermanfaat dan memacu semangat kita selalu mempelajari syariat Allah Azza wa Jalla dalam seluruh lini kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.